Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya dan memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Pada hari ini, saya akan berpidato mengenai metode pembelajaran pada masa pandemi ini. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Saya Maverick Paskaris, kelas 9 SMP Bell School Surabaya. Pidato yang akan saya sampaikan terkait dengan topik belajar daring terobosan baru dunia pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi oleh virus corona dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi. Virus corona disease 2019 atau lebih dikenal sebagai COVID-19 merupakan suatu penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Penyebab dari penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2, SARS-CoV-2 atau virus corona. Virus corona bersifat sangat infeksius, di mana virus ini dapat menyerang hewan maupun manusia. Tingkat mutasi dari virus ini sangatlah tinggi dan virus ini merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap di dalam tubuh manusia. Hal ini menyebabkan virus corona sangat sulit untuk ditangani baik pada tahap penyembuhannya maupun tingkat penyebarannya. Tingkat penyebaran yang tinggi dari virus ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah terkonfirmasi di dunia, di mana berdasarkan sumber data yang saya dapatkan dari WHO pada tanggal 16 Juli, tercatat total 13.378.853 kasus yang telah terkonfirmasi dari awal terjadinya infeksi corona, dengan total kematian sebesar 580.045 jiwa. Sampai saat ini belum terdapat vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona ini, sehingga seluruh negara yang terkena penyebaran infeksi virus ini hanya dapat melakukan tindakan pencegahan sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan masker, meningkatkan sistem imun, dan lain-lain. Telah diketahui bahwa penyebaran dari virus ini terjadi secara droplet. Namun berita-berita terakhir ini membuktikan bahwa penyebaran virus ini juga dapat terjadi secara airborne. Hal ini mengakibatkan penularan infeksi antar manusia sulit untuk diprediksi terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh masing-masing manusia yang tidak dapat dihindari. Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh berbagai pemimpin dunia untuk menekan angka infeksi dari virus COVID-19 adalah penerapan social distancing. Kebijakan ini tentunya akan memberikan dampak positif dari penanganan virus corona. Akan tetapi kebijakan ini juga akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan jika dilihat dari berbagai aspek lainnya. Salah satu dampak dari kebijakan ini dapat dilihat dari perkembangan bidang ekonomi di Indonesia, di mana laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat sehingga mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Tidak hanya pada bidang ekonomi, salah satu bidang yang terkena dampak dari kebijakan social distancing dan pandemic virus ini adalah bidang pendidikan. Penyebaran virus corona dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah menyebabkan sekolah meliburkan siswa-siswinya dari proses pembelajaran untuk waktu yang tidak dapat
ditentukan dengan pasti. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang sangat terlihat dari tingkat pengetahuan yang diperoleh siswa. Dalam mengatasi masalah tersebut, berbagai sekolah telah menemukan metode pembelajaran yang baru, yaitu secara daring online. Belajar daring merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan jarak jauh dengan media daring dalam jaringan. Metode ini tentunya bertujuan agar siswa tetap mendapatkan ilmu selayaknya ilmu yang didapatkan saat sekolah seperti biasa. Metode pembelajaran secara daring ini tentunya memiliki keuntungan dari dua aspek yang penting, yaitu baik secara kesehatan karena dapat mencegah penularan virus corona, maupun dari aspek pendidikan yang tetap memberikan siswa belajar dari rumah sesuai dengan materi yang ada. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah belajar daring dapat dijadikan suatu terobosan baru dari dunia pendidikan? Menurut diri saya pribadi, tentunya keputusan belajar secara online ini dapat dijadikan suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan. Namun, menurut saya belajar daring ini sangat memerlukan berbagai peningkatan dan inovasi dalam sistem yang bekerja di dalamnya. Seperti yang telah kita ketahui selama menjalankan belajar daring ini, masih terdapat berbagai kendala terkait dengan pelaksanaannya. Salah satu masalah yang ada adalah platform yang tersedia untuk melaksanakan metode pembelajaran ini, di mana masih sering terjadi technical error di dalamnya yang mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar antara guru dan murid. Peralihan metode pembelajaran ini memerlukan peran dari berbagai pihak, baik guru maupun para siswanya, untuk tetap mengikuti alur dari metode itu sendiri. Metode belajar online ini dapat ditempuh dan dijadikan pilihan dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah ada. Oleh karena itu, baik guru maupun murid perlu melakukan adaptasi yang lebih baik agar dapat mengikuti metode pembelajaran yang baru ini. Sebagaimanapun, seorang guru juga perlu melakukan berbagai inovasi dalam cara belajar yang diberikannya kepada murid. Tentunya cara belajar yang diberikan secara offline akan jauh berbeda jika diterapkan secara online dalam segi keefektifannya. Pembelajaran secara daring harus meningkatkan kesadaran seorang guru bahwa peran mereka tetap menjadi seorang guru, bukan sumber informasi secara online yang hanya mentransferkan ilmu pengetahuan tanpa memberikan penjelasan terhadap ilmu itu sendiri. Sehingga hal ini dapat mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didapatkan oleh murid dalam dunia pendidikannya, di mana murid memiliki kewajiban dalam belajar sesuai apa yang didapatkan dari gurunya, dan mempunyai hak dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang layak dan berpengaruh baik untuk masa depannya. Tidak hanya guru, orang tua siswa pun memiliki peran penting dalam metode pembelajaran secara daring. Pendidikan seorang anak tentunya sudah menjadi tanggung jawab orang tua secara mutlak. Pembelajaran secara online secara langsung akan melibatkan orang tua dalam proses belajar di dalamnya, di mana secara tidak langsung orang tua dapat dikatakan sebagai sosok pengganti guru yang mengajar secara offline. Orang tua perlu menyadari dan memahami bagaimana cara membimbing anak sesuai dengan sifat anak tersebut, sehingga akan didapatkan proses pembelajaran yang efektif dan baik, seperti pembelajaran di sekolah secara offline. Selain guru dan orang tua,
tentunya seorang murid memiliki peran penting dalam metode pembelajaran ini. Murid adalah orang yang akan menerima dampak terbesar dari metode belajar secara daring. Hal ini dikarenakan murid harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai apa yang telah didapatkannya. Murid tentunya harus tetap menjaga kedisiplinannya dalam metode pembelajaran yang baru ini. Bukan berarti murid dapat mengabaikan berbagai tugas yang diberikan oleh gurunya dan tidak mengikuti kelas karena malas dengan metode pembelajaran yang baru. Namun murid harus bersifat lebih aktif dalam belajar. Pembelajaran dengan metode daring ini menjadi suatu masalah bagi para murid yang tidak mampu untuk membeli kuota atau tidak memiliki ponsel yang memadai untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Kejadian seperti ini sangat memerlukan peranan penting dari sekolah untuk menaruh kepeduliannya kepada orang tua yang tidak mampu memfasilitasi anaknya dalam pembelajaran secara daring. Pihak sekolah juga harus membuat skema dan menyusun manajemen dengan baik, seperti membuat jadwal yang sistematis dan terstruktur dalam mengatur sistem pembelajaran secara daring. Kembali pada masalah yang terkait dengan teknologi yang digunakan dalam metode pembelajaran secara daring, dapat dilihat berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Sensa Arsendi DKK yang telah melakukan riset di mana hanya 28% siswa belajar menggunakan media daring baik melalui konferensi belajar maupun menggunakan aplikasi belajar online. Sedangkan 66% siswa menggunakan buku dan lembar kerja siswa sebagai metode pembelajarannya dan sekitar 6% siswa tidak melakukan proses belajar mengajar sama di rumah. Hal ini membuktikan bahwa implementasi teknologi yang digunakan pada belajar secara daring masih jauh dari kata efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian, pembelajaran secara daring merupakan suatu alternatif terbaik yang dapat kita ambil untuk masa pandemik ini dalam rangka mencegah atau memutus rantai penyebaran virus corona sekaligus tetap mendidik siswa dalam dunia pendidikannya. Pembelajaran secara daring membuat para siswa untuk tetap di rumah sehingga terhindar dari kontak sosial secara langsung dari lingkungannya, di mana hal ini merupakan suatu langkah awal dalam mencegah penyebaran virus corona sehingga tingkat kesehatan setiap siswa dapat terjamin dengan baik. Dengan pembelajaran secara daring ini, siswa tetap akan mendapatkan ilmu yang semestinya ia dapatkan sehingga tingkat kecerdasan siswa juga dapat dijamin dalam proses pelaksanaan metode pembelajaran ini. Berdasarkan berbagai pernyataan yang telah saya ungkapkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan di mana metode belajar secara daring dapat dijadikan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan, namun masih memerlukan berbagai peningkatan dan inovasi terkait dengan teknologi yang digunakan maupun sistem dari metode pembelajaran itu sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan terkait dengan belajar daring sebagai terobosan baru dunia pendidikan. Jika ada yang kurang atau kesalahan, ucapan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih.